Oke, kita jump in langsung ke slide yang pertama ya. Nah, ngomongin Aspire gitu ya, adalah salah satu lini dari Acer yang memang bertujuan agar laptop ini performance-nya bagus dan bisa dijangkau lebih banyak untuk masyarakat ya, baik itu masyarakat di Indonesia termasuk. Nah, Aspire Vero ini sekarang hadir di desain yang memang baru, bukan hanya warna tapi juga dimensinya, yaitu 14 inch. Karena kemarin sempat juga ada feedback gitu ya, kalau misalkan beberapa konsumen masih prefer laptop dengan ukuran yang lebih portable, makanya kita juga menginisiasi satu produk ini hadir dalam tampilan 14 inch. Nah, kita juga dari sisi inovasi yang tadi sudah dijelaskan juga telah mendapatkan berbagai award ya, pengakuan, penghargaan. Salah satunya kita juga mendapatkan Red Dot Winner, packagingnya juga kita menang Red Dot ya, kita juga menang IF Design Award ya, ada Good Design Award, dan juga ada satu sertifikasi dari IPIT ya, ini IPIT yang versi Gold, artinya adalah IPIT sudah membantu ya, konsumen, masyarakat ya, untuk menandai bahwa laptop Aspire Vero ini punya aspek eco-friendly-nya itu sudah sangat baik sekali, karena berhasil untuk melalui berbagai macam kualifikasi yang cukup ketat yang ditetapkan oleh IPIT, yang menandakan bahwa laptop ini secara teknologi, secara desain, secara after sales-nya ya, dan juga corporate-nya yang membuatnya itu sudah punya konsep ramah lingkungan. Artinya bukan hanya di produknya, tapi sampai ke daur desainnya, daur setelah produk itu sudah tidak digunakan lagi, itu sudah terpikirkan oleh Acer ya. Nah, kalau ngomongin target audiensnya siapa sih gitu ya? Karena ngomongin laptop Aspire, maka di sini target audiens yang memang kita capai adalah semua mereka yang membutuhkan performance based laptop. Artinya laptop ini bisa digunakan untuk productivity ya. Karena nanti ada beberapa features yang memang bisa membantu pengguna untuk menjalankan aktivitas even seharian dengan Aspire Vero ini ya, jadi performance based. Tapi bukan hanya itu, tapi jauh dari performance seeker ya, performance pengguna yang mencari performance, tapi mereka terutama di Indonesia ada beberapa segmen masyarakat yang memang sudah mulai beralih ke produk-produk ramah lingkungan. Akhirnya adalah Acer memberikan satu produk ya, yang memang bisa kita tawarkan untuk mereka yang sudah mengadopsi konsep ramah lingkungan. Jadi ini menjadi jawaban juga karena belum banyak produk teknologi yang juga mulai mengadopsi salah satunya material ramah lingkungan. Bukan hanya material tapi juga teknologi yang lebih eco-friendly ya. Maka dari itu target audiensnya adalah mereka yang membutuhkan performance tapi juga memenuhi sebagai jawaban untuk mereka yang sudah beralih ke konsep eco-friendly, sehingga Aspire Vero bisa menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini masuk ke USP ya, Unique Selling Point. Konsep si Aspire Vero ini judulnya adalah For Planet Earth ya, artinya untuk bumi kita. Kenapa akhirnya kita membawa satu produk dengan konsep demikian? Tadi mungkin Bu Siska sudah menjelaskan di awal ya, tapi saya tekankan kembali. Mungkin kalau kita berada di sini gitu ya, makan enak dengan ruangan yang oke gitu ya, kita tidak merasa kalau misalkan bumi kita ini semakin berumur, semakin tahun, itu bukan semakin bagus teman-teman ya. Jadi jalanan mungkin semakin bagus, kota-kota mungkin semakin maju, tapi ingat, ada tempat-tempat yang dikorbankan ya, ada tempat-tempat yang semakin tercemar, semakin tereksploitasi ya. Maka dari itu kita sebagai brand teknologi juga perlu untuk menjembatani masalah ya yang biasanya timbul dengan menghadirkan produk yang lebih ramah lingkungan, inovasi yang lebih eco-friendly. Nah, balik lagi ke TSP-nya, jadi Aspire Vero ini menggunakan PCR
bukan PCR untuk swab, tapi PCR untuk bahan post consumer recycle material. Artinya plastik yang sudah didaur ulang, gitu ya. Plastik bekas ini bukan langsung dicomot, langsung dibikin, ya, tapi diseleksi, ya, diolah sedemikian rupa, dan juga didesain sehingga memiliki durabilitas yang baik. Ya. Jadi teman-teman perlu ingat, bukan kita asal ambil sampah, asal olah, tapi ada prosesnya di sana sehingga didapatkan laptop dengan durabilitas dan uniqueness yang teman-teman lihat dengan warna biru Mariana Blue ini. Ya, nah bukan hanya itu, meskipun kita menggunakan material yang ramah lingkungan, tapi kalau teman-teman cobain touchpad dari Aspire Aero ini lebih smooth sekarang, ya, karena ada teknologi yang namanya adalah Ocean Glass touchpad. Jadi touchpadnya ini dibuat juga dengan bahan yang sama, tapi memang dengan teknik yang berbeda, gitu ya. Diambil dari sampah plastik di lautan juga, sehingga menghasilkan diolah sedemikian rupa, gitu ya, sehingga menghasilkan feel touchpad yang lebih tactile, lebih sleek, lebih smooth, ya. Tujuannya adalah untuk user bisa experience laptopnya dengan lebih baik lagi, lebih nyaman lagi menggunakan Aspire Aero. Balik ke PCR-nya, ya. Seberapa banyak sih kandungan PCR yang memang kita gunakan di laptop ini? Behind story-nya, teman-teman, ya, bukan cuma kandungan PCR-nya yang kita gunakan, tapi teman-teman juga perlu mengerti ketika menggunakan PCR, ketika menggunakan PCR, maka kita ada dua benefit. Pertama, kita berkontribusi aktif mengambil residu yang sudah ada di lingkungan, ya, dalam hal ini adalah sampah plastik. Kedua, ketika menggunakannya di dalam proses produksi, kita menggunakan lebih sedikit energi. Artinya adalah karbon dioksida yang biasanya dibuat ketika mendesain dan memproduksi produk ini berkurang hingga kurang lebih 21%. Ya, jadi ada dua benefit di situ. Dan ketika ngomongin komposisinya, ini di bagian chassis, ya, di bagian luar, cover A, cover sekitar keyboard, bagian bawah, sampai dengan bezelnya, itu sudah mengandung 30% dari PCR, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Dan di bagian keyboardnya ini mengandung 50% dari PCR. Nah, tentunya teman-teman akan bertanya, ketika menggunakan post consumer recycle material atau plastik yang didaur ulang, bagaimana dengan durabilitasnya? Ini berkaitan juga dengan tekstur yang teman-teman rasakan di sini, dan nanti kalau misalkan teman-teman buka, ada sedikit pola honeycomb. Artinya pola seperti segi 6, ya, seperti rumah lebah madu, gitu ya, kan ada segi 6, kurang lebih seperti itu. Tekstur dan struktur honeycomb kita menyebutnya itu dibuat untuk semakin memperkuat permukaan yang dibuat dari PCR ini, ya. Jadi balik lagi tadi, material plastik yang kita comot di lingkungan, gitu ya, didesain sedemikian rupa dia menghasilkan laptop dengan kualitas yang sama baiknya dengan teknologi yang lebih baik. Nah, ini masih ngomongin keyboard, ya. Keyboardnya ada, kita juga mempertahankan karakter yang unik, ya. Keyboardnya sekarang memang 14 inch, tapi tetap ada tulisan R dan E yang posisinya tetap sama, tapi karakternya terbalik, ya. Jadi ini ibaratnya kalau dilihat dari jauh, ini 3R. Apa itu? Ya, itu, ya. Ada reduce, reuse, recycle. Jadi diharapkan ada messaging ketika usernya membuka laptop, lihat keyboard, gitu ya, akan teringat ada 3R. Ya, ada reduce, reuse, recycle. Jadi memang laptop dari Aspire Aero ini punya banyak sekali messaging yang ingin kita sampaikan ke user. Kenapa? Karena balik lagi, kita sebagai brand teknologi bukan hanya ingin memproduksi. Kita nggak cukup memproduksi produk dengan inovasi seperti ini, tapi perlu andil dari kontribusi masyarakat, memilih produk yang lebih ramah lingkungan, dan tentunya menerapkan gaya hidup yang lebih baik secara eco-friendly. Ya, ini warnanya tadi sudah dijelaskan,
Dan di bagian bawah dari laptop Aspire Vero ini, ketika teman-teman lihat, ini ada sekitar 10 skrup ya, yang memang kita pakai skrup standar ya. Jadi kalau ada obeng rumahan mau dibuat untuk buka laptop Aspire Vero ini bisa ya. Biasanya kan perlu obeng yang lebih spesial ya, bentuk dari ujungnya itu. Nah, ini kita buat dengan skrup standar. Tujuannya adalah user bisa dengan mudah melakukan replace komponen, maintenance, dan lain sebagainya yang biasa dilakukan ketika laptop itu sudah berumur beberapa tahun ya. Jadi diharapkan user bisa secara mandiri untuk melakukan hal-hal seperti yang tadi disebutkan. Dan terakhir, di bagian chassisnya ini, warna birunya itu tidak menggunakan cat ya, tapi tadi lebih ke selection dari material yang memang kita ambil di lautan, menghasilkan warna yang konsisten berwarna biru. Jadi ilustrasinya memang ada di bagian kanan ini, ada biji-biji plastik yang warna biru ya. Jadi memang ada selection dari material yang kita gunakan ya. Dan ketika kita tidak menggunakan cat, ini juga ada impact positifnya, yaitu kalau misalkan kita menggunakan cat, maka ada limbah yang namanya adalah VOC ya, volatile komponen hasil dari cat ya, limbah dari cat. Nah, ini juga meminimalkan limbah yang kita buang juga dengan tanpa menggunakan cat. Ini 360-nya ya. Jadi kalau ngomongin bagian eco-friendly mana aja sih yang ada di Aspire Vero, ini kita rangkum 360-nya satu slide ini. Yang belum dijelaskan tadi adalah pertama ada Verosense ya. Jadi bukan hanya materialnya ramah lingkungan, tapi ada teknologi juga yang didukung ramah lingkungan. Nanti akan dijelaskan. Lalu ada juga di bagian recyclable panel. Jadi panelnya dari Aspire Vero ini bukan panel bekas, tapi 99%-nya dapat didaur ulang ketika sudah tidak berfungsi atau tidak digunakan ya. Jadi harap dibedakan antara 99% material daur ulang dengan bisa didaur ulang. Ini bisa didaur ulang, artinya ini panelnya baru tapi bisa didaur ulang ketika tidak digunakan kembali. Dan ada engrave, jadi memang di bagian bawah dari palm rest, bagian bawah dari keyboardnya ini ada beberapa logo gitu ya. Ada satu Intel Devo sebelah kanan, satu di Post Consumer Recycle Material di sebelah kiri. Jadi di sini ada logo engrave yang memang kita sudah meminimalisir sekali stiker-stiker ataupun plastik-plastik di unitnya ya. Jadi memang laptopnya sudah eco-friendly sekali. Lanjut. Nah, ngomongin Verosense. Verosense yang ada di Aspire Vero ini kurang lebih punya beberapa fungsi ya. Fungsi yang paling kelihatan nanti kalau ketika dibuka aplikasi Verosense ya, ini sudah by default ada di setiap Aspire Vero. Jadi bisa dipilih sebenarnya di sana. Ada 4 mode performance, 4 mode penghematan baterai juga ya. Ada mode performance, balance, eco. Kalau misalkan ngomongin Swift series ataupun Aspire series, ini biasanya memang ada di sana ya. Ada performance, balance. Kalau di Swift ataupun Aspire, eco-nya itu adalah silent. Tapi kalau di sini disebutnya eco. Tapi bedanya adalah kita ada satu model lagi namanya Eco Plus. Eco Plus di sini yang ujungnya adalah efisiensi baterai ya. Efisiensi baterainya bisa didapatkan hingga 16,5 jam dalam sekali pengecasan 100%. Dan bukan hanya penggunaan 4 mode performa yang ada, tapi juga di sini bisa digunakan juga limit baterai ya. Jadi karena ada beberapa user yang menanyakan ya, walaupun belum tentu sebenarnya memperpanjang baterai life, tapi kita sediakan di sini ya. Dan ini juga sekaligus mempermudah user ketika melakukan optimasi atas device sendiri ya. Jadi kita mempermudah dengan menggunakan ya, membuat Verosense ini untuk mereka. Selain itu dari sisi teknologi, kita juga menggunakan performance computing unit yang paling baru ya. Yang pertama, kita juga menggunakan Intel Core generasi ke-12. Ini seri U, dan kebetulan yang nanti masuk hanya satu versi di Core i5 ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan berikutnya, karena ini baru bulan pertama, baru ada di Core i5. Kemudian ini juga sudah tersertifikasi Intel Evo, artinya semua fitur dari Intel Evo juga bisa ditemukan di laptop ini. Full HD kamera, noise cancellation, fast charging, Thunderbolt, itu ya semuanya ada. Dan juga sudah dibundle dengan Windows 11 Home atau Windows yang versi terbaru. Nah, ini ada banyak banget fitur ya yang memang tambahan. Jadi panelnya kalau yang generasi sebelumnya masih 45% NTSC, di sini sudah kita upgrade ke 100% sRGB. Lalu dia juga punya port Thunderbolt, kameranya juga Full HD. Nah, kebetulan ini laptopnya udah nyala apa belum ya yang di sini? Coba kita tes. Kita nyalakan dulu sebentar. Enakan di sini langsung ya. Karena registrasi segala macam lama. Ini udah ready to use Udah. nih. Yes. Ya, jadi kamera dari si Aspire Vero ini juga nanti harganya belum di-spill ya teman-teman ya. Tapi kameranya teman-teman bisa lihat. Ya, jadi Selfie dong mas. Oh. Langsung ya. ya, jadi warnanya sudah cukup oke, ya. Ini cukup responsif juga, ya karena sudah menggunakan Full HD kamera. Nanti teman-teman bisa experience. Selain itu kita juga punya teknologi peredam suara, ya peredam berisinya, noise reduction, namanya adalah SR Purified Voice yang by default aktif. Lalu ada True Harmony dan Wi-Fi 6E, ya itu salah satu teknologi yang memang kita bawa di Aspire Vero generasi yang terbaru ini. Nah, ini kalau ngomongin tadi ya, yang di-spill di awal packaging box-nya, dan memang kok Acer rumit banget sih bikin packaging box gitu ya, bikin box buat nempatin laptop aja rumit banget. Ya bukan rumit sih, tapi kita balik lagi mau ke konsep awalnya. Tapi memang punya usability yang maksimum ketika sudah bukan buat naruh laptopnya lagi, ya, tapi juga mengandung eco-friendly material, ya. Jadi in summary, 90% karton yang sudah didaur ulang itu kita gunakan, ada di box, ada di laptop stand, ada di pembungkus adapter, ada juga di apa? Ini surat cinta dari Acer, dan 100% PET itu ada tadi yang ada di slip, ya, yang warna putih ini. Ya, jadi itu breakdownnya dari packaging yang ada di Aspire Vero versi yang baru, ya. Jadi sangat unik sekali karena ini mestinya kuat ya, cukup kuat untuk menahan. Ya kecuali teman-teman duduk ya, kalau saya dudukin mungkin nggak kuat ya. Tapi ini sangat fungsional. Oke, lanjut. Nah, ini USB yang memang kita angkat dari Aspire Vero ini ya. Dan memang tadi sudah dijelaskan, jadi balik lagi ke identitas dari laptopnya. Aspire Vero ini menjadi salah satu laptop yang bukan hanya eco-friendly, bukan hanya satu bagian kita pakai eco-friendly, tapi menjadi karakter atau identitas khas dari Aspire Vero ini sendiri yang tampil di desain yang pertama kali user lihat. Ya, jadi user lihat laptop ini, ya kelihatan sangat unik, dan itu kita secara berani memperlihatkan kalau misalnya laptop ini adalah laptop yang memang ada material ramah lingkungan, ya. Lalu ada Intel Evo dan juga display yang diperbarui, ya. Dan untuk harganya, nah harganya ada di slide berikutnya. Nah, jadi varian yang akan masuk di Indonesia ini ada Intel Core i5 12350 10 core, Iris Xe Graphics ya karena sudah menggunakan RAM dengan konfigurasi dual channel juga. Kebetulan pakainya LPDDR4X. Lalu juga speed SSD cukup kencang, nanti teman-teman bisa coba juga ya. Jadi 512 GB SSD NVMe Gen 4 yang ini bisa di replace, dan panelnya 14 inch Full HD IPS 100% RGB. Harganya mulai dari sini, harganya 10.699 ya. Windows 11 Home dan ada Office Home Studio 2021. Dan
Warrantinya untuk si Aspire Vero ini adalah 3 tahun service, 1 tahun spare part, dan tambahan untuk accidental damage protection ya, 1 tahun juga. Jadi kita juga melihat laptop ini punya value ya, tapi kita juga menambahkan value added ya dari service-nya. Setelah slide ini ada habis. Ya, jadi itu slide-nya dari Aspire Vero. Mudah-mudahan teman-teman dapat informasi yang cukup. Kalau misalkan belum cukup nanti bisa ditanyakan dan juga bisa di-experience secara langsung di unit-unit laptop yang sudah tersedia di Owona. Thank you teman-teman. Oke, thank you so much, Bang John. Gak usah